Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita semua mengharapkan kebahagiaan. Dan memang tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tetapi konsep kebahagiaan itu seringkali berbeda-beda. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang hari ini kita dengar. Bagi Paulus dan bagi kita, kebahagiaan itu adalah mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak dunia. Ada orang yang berkata bahagia itu adalah kecil dimanja, tua kaya raya, mati masuk surga. Akan tetapi seringkali ada banyak hal yang membuat kita sulit untuk bahagia. Apa itu? Pertama adalah kita sering mengeluh, lalu lupa bersyukur. Kalau kita mudah mengeluh dan menjadi lupa bersyukur, kita kemudian akan berpikir soal kekurangannya saja. Aduh, tahun ini targetku tidak sampai. Tahun ini aku hanya mendapat untung 100 juta. Karena targetku 250 juta. Padahal ada orang yang sungguh beruntung, sungguh bersyukur kepada Tuhan karena memperoleh laba 100.000. Ketika kita sering mengeluh lalu lupa bersyukur, kita menjadi sulit untuk bahagia. Hal lain yang membuat kita sulit bahagia adalah iri terhadap apa yang dicapai orang lain. Kok teman saya seperti ini, karirnya lebih baik dari saya, padahal ada orang lain yang tidak mempunyai karir apa-apa sama sekali. Orang yang mudah tersinggung dan merasa diri selalu benar juga seringkali sulit untuk bahagia, sedikit-sedikit tersinggung. Dan masih banyak hal lain yang membuat kita menjadi sulit untuk bahagia. Padahal ada juga yang mengatakan pada nobis kami itu bahagia itu sederhana. Waktu panas-panas sedang kerja kebun bersama magister dan sosiusnya, lalu ada yang datang membawa rujak serut dan es kelamut. Nah, enak. Kata Citata, bahagia itu sederhana. Bila kau ada di sisiku, aku bahagia. Sekalipun ada pizza yang enak di depan mataku, kalau kau tidak ada di sisiku, makan pun terasa hambar. Ketika aku melihat kamu tersenyum, sekalipun beban permasalahan di kantor banyak, tetapi semuanya itu hilang setelah melihat senyummu. Itulah kebahagiaan. Ya. Semoga tidak gombal, memang begitu yang terjadi. Ya Mas Ambar ya. Iya Mas Ambar setuju. Kata dunia, bahagia itu adalah tersenyum untuk setiap rezeki yang didapatkan. Ketika kita mau bersyukur dan berterima kasih atas segala rezeki yang didapatkan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Juga tersenyum ketika kau tidak memiliki apa yang orang lain miliki.
serta kebahagiaan itu adalah kita tetap mampu tersenyum untuk hinaan dan olokan orang lain. Kalau dihina atau diolok orang lain kita tetap tersenyum, mungkin orang yang mengolok kita pun akan jengkel, tetapi kita tetap bahagia. Apalagi kalau kita diolok, kita dihina karena Allah, karena mengikuti Allah. Lalu apa bahagia menurut kita masing-masing? Kalau menurut adik kecil ini, kira-kira siapa sih namanya? Oh, Raka. Kalau Raka, bahagia itu kira-kira apa ya? Bahagia waktu disuruh diberi izin main game. Senang kalau diberi main game. Yesus menawarkan kebahagiaan yang lain kepada kita. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan Injil. Dan orang untuk mencapai kebahagiaan seringkali dituntut pengorbanan. Orang harus berkorban demi sesuatu yang lebih baik. Karena perbedaan antara kebahagiaan dan kesedihan itu seringkali tipis. Saya ada sedikit gambar. Gambarnya jelek, ini sketsa. Kira-kira orang ini sedang apa ini? Sedang tersenyum. Tersenyum bahagia. Tapi kalau gambar ini dibalik, dia menjadi sedih. Teman-teman yang terkasih, logikanya kalau orang bahagia ketemu dengan orang bahagia itu hasilnya bahagia. Seringkali itu tidak terjadi seperti itu. Contohnya bapak ibu saya lah, gampang tuh merasani punya sendiri. Tentu ketika mereka sebelum menjalankan hidup dalam dunia perkawinan, dunia keluarga, mereka masing-masing mempunyai kebahagiaan yang beda-beda. Kalau bapak saya itu suka mengumpulkan barang-barang. Sebisa mungkin jangan ada barang yang dibuang. Barang apapun itu pasti akan disimpan dan dikumpulkan. Sehingga di rumah itu banyak sekali barang-barang yang seringkali sebenarnya ini sudah tidak perlu lagi, harus dibuang, tetapi mau dikumpulkan karena itu kebahagiaan dia, sukacita dia. Berbeda dengan ibu saya itu sukanya membuang barang-barang yang kelihatannya tidak berguna. Maka seringkali kita cocok. Tapi juga baik juga. Coba kalau dua-duanya suka mengumpulkan barang-barang dan menyimpan barang-barang yang mereka pikir berguna daripada buang dikumpulkan, rumah seperti gudang. Sama juga seperti waktu saya tugas di Timor Lorosa itu. Waktu itu saya itu sampai sekarang suka dalam dunia pertanian dan juga peternakan. Nah, saya pernah mendapat hadiah seekor kambing dari seorang umat. Lalu saya pelihara kambing itu, saya cari rumput, saya kasih makan. Begitu senang, begitu bahagianya saya melihat kambing saya itu. Lalu pastor paroki di tempat saya bertugas, waktu itu saya menjalankan masa tok
orientasi pastoral. Dia itu sukanya, kebahagiaannya itu adalah bekerja di kebun, tanam sayur, tanam kacang dan lain-lain. Arahnya sudah jelas. Suatu ketika kambing saya akan lepas masuk ke kebun sayur pastor paroki. Dan apa yang terjadi? Yang semula bahagia di dalam dunia masing-masing menjadi ada masalah. Mungkin juga keluarga yang hari ini kita rayakan hari ulang tahun perkawinannya juga mengalami kebahagiaan yang seringkali mungkin bertentangan. Saya tidak berani mau tanya kira-kira apa ya. Lalu bagaimana pengalaman mereka sendiri menjalin hidup rumah tangga sehingga bisa sampai 7 tahun, angka yang sempurna menurut kitab suci, sehingga hadirlah Raka di tempat ini. Mungkin baik juga kalau kita dengar cerita ayah supaya jangan hanya pastor saja yang berkhotbah. Mungkin suka dukanya atau mungkin ada juga kesalahpahaman yang pernah terjadi dalam menjalankan bahtera hidup rumah tangga selama 7 tahun ini. Apa sih resepnya kok bisa bertahan sampai 7 tahun? Mari kita sedikit mendengar sharing dari Bapak Ambal. Terima kasih Romo atas waktunya. Mungkin kalau di bahtera rumah tangga, mungkin kami ini dalam usia yang mau masukin. Jadi nanti tanggal 11 Juni 2018 itu adalah memasuki usia kami yang ke-7 tahun. Jadi ya pengalaman kami mungkin dibandingkan Bapak Ibu yang sudah lebih banyak merasakan pahit, manis, garam dalam berumah tangga itu, kami belum apa-apa. Tapi di sini memang kami dalam hidup ada masalah itu pasti, ada salah paham itu pasti. Ya paling tidak dari saya sendiri ya mengalah, baik kadang istri yang mengalah, kadang saya mengalah, itu untuk supaya kami bisa terus bertahan sampai nanti Tuhan memisahkan kita. Dan suka dukanya ya kadang kalau istri apa itu namanya kadang kalau Pak ini kotor ini udah dibersihin kotor lagi iya maaf, tapi kadang-kadang namanya perempuan tuh ya mau ya kadang apa itu nggak semuanya tuh tapi khususnya jadi kadang maaf nih Romo, cerewetnya tuh minta aku mungkin ibu-ibu ini mungkin sama ya, mungkin nggak salah, tapi itu kan kebaikan kita ya Mo ya. Nah, pasti ya itu kadang sama Pak Bar ya kan? Tapi ya baik juga kalau semuanya dua-duanya cerewet kan repot malah. Ya, emang di satu sisi itu yang menjadi rasa kangen di saat kita kadang jenuh di jalan, kita pengen cepat pulang, pengen kumpul sama keluarga, sama anak, sama istri. Ya mungkin di usia kami ini ya masih perlu belajar banyak dari Bapak Ibu yang ada di sini, khususnya supaya kita juga mohon bimbingannya, mohon doanya supaya kami bisa merajut keluarga yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin Terima kasih. Tambahkan Dari Mbak Nero ya sudah
Iya, Rom. Katanya tadi banyak ngomong Mbak Nunungnya. Kayaknya enggak. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata kunci yang boleh saya ambil dari sharing Mas Ambar tadi, Bapak Ambar tadi adalah berkorban. Memang cinta itu butuh pengorbanan. Dan Mas Ambar dan Pak Nimrom tentu lebih punya pengalaman daripada saya. 7 tahun lebih baik daripada kami, tidak punya apa-apa. Kami hanya berteori. Makanya kami ingin mendengar apa sih, seperti apa sih itu. Saudara-saudari yang terkasih, memang cinta itu butuh pengorbanan, dan kita melihat bagaimana Tuhan sendiri mengorbankan segala-galanya demi kita. Pengorbanan Tuhan itu demi kebahagiaan kita, dan kebahagiaan menurut Tuhan yang Tuhan tawarkan adalah kebahagiaan bila mana kita mau mendengar perkataannya dan melakukan perkataannya itu dalam hidup sehari-hari. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, mereka itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, sehingga ketika hujan, angin dan badai datang, tidak takut dan tidak cemas, rumah akan roboh. Demikian juga dalam hidup berkeluarga kita. Kalau kita sungguh mendasarkan iman Kristiani dalam hidup kita, dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat, maka kalaupun dalam hidup keluarga tadi dikatakan tidak terlepas dari masalah, kesulitan dan problem, tetapi kita tetap percaya, kita tetap teguh bahwa problem itu pasti akan ada solusinya, karena kita mau berjalan bersama Tuhan. Sabda-sabda Tuhan senantiasa mengajarkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak pernah mengajarkan permusuhan kepada kita. Yesus pernah bersabda, mata ganti mata. Tetapi perintah ini sudah diganti oleh Tuhan Yesus dengan hukum cinta kasih. Saling mengasihi, saling mencintai. Bahkan Yesus mengajak kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mencintai dan mendoakan musuh-musuh kita, orang yang memusuhi kita, bukan musuh kita. Kita tidak mempunyai musuh, tetapi kita diajak untuk mencintai dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan kalau ada yang menampar pipi kanan, berikanlah juga pipi kiri. Demikian sabda Yesus. Dan Yesus bukan hanya omdo, bukan hanya omong doang, tetapi Yesus melaksanakan semuanya itu. Lihatlah ketika Petrus hendak membela Yesus dengan memenggal telinga, memotong telinga orang yang mau menangkap Yesus. Yesus tidak ingin dibela oleh Petrus. Yesus berkata, Petrus, sarungkanlah pedangmu, jangan bermain pedang. Dan ketika Yesus berada di atas kayu salib, Yesus juga tidak marah. Yesus tidak mengutuk orang yang menyalibkannya, tetapi Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maka kalau kita sungguh mendasarkan hidup kita, hidup keluarga kita pada iman dan ajaran Kristus, maka kebahagiaan tentu akan kita capai. Kalau ada pastor atau pendeta yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada kita,
tentu kita akan berkata, pastor itu goblok, pendeta itu goblok. Misalnya ada yang datang kepada pastor, kepada pendeta yang bercerita, "Father atau pendeta, saya jengkel sekali, saya marah sekali dengan istri saya, dengan anak saya, dengan suami saya, dengan tetangga saya mau bunuh dia." Kalau pendetanya kemudian berkata atau menyetujui, tentu orang akan mengatakan, dia goblok, dia pastor goblok, dia pendeta goblok. Kalau pendetanya bertanya, "Emang kamu tahu saklarnya di mana? Mau kamu matikan?" Kalau pastor atau pendeta bijaksana, ketika ada orang yang datang seperti ini, lalu dia berkata, "Sudah, janganlah terus menerus kamu marah, diamkan saja dia, nanti juga mati sendiri." Artinya pastor itu bijaksana karena mengajarkan hal yang baik, tidak mengajarkan permusuhan, tidak mengajarkan orang untuk melukai orang lain. Orang yang mengandalkan Tuhan, itulah kunci kebahagiaan Kristiani. Menurut penelitian, keluarga-keluarga, anak-anak remaja orang Yahudi itu, ini kalau di Amerika lebih heterogen, ada Yahudi, ada keluarga dari ras dan suku yang lain. Orang-orang Yahudi, anak-anak Yahudi itu, kenakalan anak-anak Yahudi itu sangat minim dibanding kenakalan dari suku lain. Karena apa? Karena mereka memang sungguh-sungguh mendasarkan keluarga, hidup keluarga mereka dalam sabda-sabda Tuhan. Mereka ada waktu bersama dalam keluarga, berkumpul bersama keluarga, berdoa, mendengarkan kitab suci, sharing tentang kitab suci, sharing iman, sehingga anak-anak mereka pun juga menjadi anak-anak yang saleh, karena mereka cukup mendasarkan hidup mereka pada kitab suci, pada sabda-sabda Tuhan. Apa jadinya kalau kita mendasarkan hidup kita pada tawaran-tawaran dunia, sebagaimana Rasul Paulus tadi menulis surat kepada jemaat di Roma. Paulus mengajak kita memberi hormat terlebih dahulu, bukan seperti dalam kemiliteran yang punya pangkat lebih tinggi harus mendapat hormat lebih dahulu. Bukan. Kita semua diajak untuk melihat siapa yang melihat terlebih dahulu, dialah yang memberi hormat. Itulah tawaran-tawaran yang Kristus ajarkan kepada kita. Dan sungguh bila mana kita mau mengikuti sabda-sabda Tuhan itu, maka kita bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sekalipun ada badai, ada hujan, ada angin taufan datang, ada permasalahan-permasalahan dalam hidup berkeluarga kita, tetapi kita tetap teguh, tetapi kita tetap akan bahagia karena kita punya senjata, punya alat untuk menangkal segala macam kesulitan, tantangan dan rintangan dalam hidup berkeluarga itu, yaitu iman akan Yesus, yaitu cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama. Saya ingin menutup permenungan kita ini dengan cerita singkat, sebuah kisah yang sebaiknya jangan ditiru. Adalah sebuah keluarga muda yang baru saja, katakanlah tidak baru saja, sudah 7 tahun menjalankan hidup perkawinan. Kalau baru saja ini
kelihatannya. 7 tahun menjalankan hidup perkawinan. Suatu ketika di pagi hari, sang suami sedang membaca koran sambil minum kopi dan makan pisang goreng yang telah disediakan oleh sang istri. Sang istri datang kepada sang suami. "Papa, ada apa, Pak?" "Itu, Pak, HP-nya Romo, Pak. Kok lebih bagus daripada HP-nya saya? Malu dong, Pak. Papa aja S3 lulusan Amerika Serikat. Masa HP-nya Romo lebih bagus dari HP-nya saya? HP-nya Romo Samsung A8 pakai plus lagi. HP mama masih aja Nokia. Nokia sudah tidak keluar ini. Tapi HP mama masih Nokia." "Ah, tenang, Mas. Nanti Papa beli HP Samsung yang lebih bagus dari A8 plus." "Apa itu?" "Samsung yang lebih bagus dari itu mungkin iPhone kali ya." Nah, hari berikutnya sang suami sudah membawa iPhone kepada istrinya. "Mak, ini HP yang baru buat mama." Demikianlah pagi hari berikutnya, sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Sang suami sedang baca koran sambil minum kopi dan pisang goreng. Sang istri datang lagi. "Pak, apa, Mak?" "Itu, Pak, tetangga punya mobil baru, Pak. Masa mobil kita masih saja yang lama? Malu dong, Pak. Masa suaminya S3 lulusan Amerika Serikat, mobilnya kalah dengan mobil tetangga yang S1 saja di universitas yang tidak terkenal. Beli baru dong, Pak." "Ah, tenang, nanti Bapak carikan mobil yang baru." Tidak lama kemudian datanglah mobil yang baru untuk sang istri tercinta. Demikianlah hari berikutnya, sama seperti di pagi hari yang seperti biasa, sang suami sedang baca koran, minum kopi, makan pisang goreng. Sang istri datang. Sang istri berkata pada Pak suaminya, "Pak, ada apa lagi, Mak?" "Tetangga kita, Pak, punya villa baru, Pak, di puncak sana. Masa kita punya rumah seperti ini aja? Malu dong, Pak. Suaminya S3 lulusan Amerika Serikat, masa kita tidak punya villa? Pokoknya Papa harus usaha supaya kita punya villa juga. Nanti kan baik buat rekreasi keluarga. Apalagi anak kita sudah mulai besar, tentu perlu tempat untuk berrekreasi." "Ah, iya, Pak. Pokoknya nanti Papa usahakan." Lalu tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, ketika sang istri sedang di dapur, sedang mempersiapkan makanan goreng, pisang goreng, sang suami datang kepada istrinya. "Ma, ada apa, Pak?" "Itu, Mah, tetangga kita." "Apa, Mah?" "Tetangga kita punya istri baru." Sudah selesai. Kali perjanjian nikah yang telah saudara berdua laksanakan 7 tahun yang lampau. Janji diucapkan dengan meletakkan tangan di atas kitab suci dan didampingi oleh Anastasia Anugrah Susilaningrum di hadapan imam dan para hadirin yang hadir pada saat ini. Aku berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih. Antonius Ambarjani Rianto,
Di hadapan imam dan para hadirin yang hadir pada saat ini, aku berjanji akan tetap mencintai dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih. Dilanjutkan dengan saling memeluk. Sebagai dari berdoa. Maunya. Kami, Bapak Ibu, di hadapan imam dan para hadirin yang hadir di sini, berjanji akan menjadi Bapak Ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami akan mendampingi mereka dengan penuh cinta, agar mereka berkembang menjadi manusia Kristiani yang dewasa, berguna bagi gereja dan negara. Terima kasih Bapak dan Mama. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan Mama. Hadapan imam Dan para hadirin dan para hadirin yang hadir di sini. Saya, Mama, Papa, berjanji akan menjadi anakku yang baik, patuh kepada orang tua, menghormati dan mencintai orang tua, dan akan berjanji akan menyembahkan diriku sesuai dengan panggilanku masing-masing. semoga Tuhan memberkati niat baik kami. Marilah kita berdoa bagi Bapak dan Ibu yang sudah membarui janji perkawinan mereka di hadapan altar. Semoga mereka seumur hidup bersatu dalam cinta kasih. Ya Allah, Engkau memilih cinta kasih suami istri untuk melambangkan rencana cintamu dan perjanjian yang kau ikat dengan umatmu. Lambang ini kau beri arti sepenuhnya dalam perkawinan kaum beriman yang menandakan hubungan cinta antara Kristus dengan gerejanya mereka. Tuhan, Bapak dan Ibu ini telah menerima sakramen perkawinan. Mereka telah saling menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab mesra. Semoga mereka tetap Kau bimbing untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mendidik anak-anaknya menurut ajaran Injil, dan akhirnya layak memasuki keluarga-Mu di surga. Tuhan, sudilah menambahkan kelimpahan berkat-Mu kepada Ibu Ningrum, supaya ia tetap memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dalam rumah tangganya, dan menghiasi diri dengan keramahan dan sopan santun. Tuhan, berkatilah juga Bapak Ambar. Semoga ia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai suami yang setia dan Bapak yang bijaksana. Ya Bapak yang kudus, Bapak dan Ibu ini telah membaharui janji nikah di hadapan-Mu dan ingin menerima tubuh dan darah putra. Semoga mereka kelak dengan gembira mengambil bagian dalam perjamuan surgawi demi Kristus
pengantara kami. Untuk anaknya, semoga doa restu mereka pada anak Raka mendapatkan rahmat seperti yang telah mereka terima selama ini. Semoga Raka senantiasa diberkati oleh Tuhan, dapat menjadi anak yang baik, yang senantiasa direstui dan diberkati oleh Tuhan. Silakan Pak Sabar sama Kak Nindung memberi berkat kepada Raka Tanda Salib lalu memberi pilihan. Di hatimu ada aku balas cintamu, ayahku takkan ku lupakan nasihatmu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan padaku kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku bersama. Tetes air mata yang kau tahu dituai bahagia. Mari kita beri tepuk tangan. Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kami mohon, semoga mereka tetap mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Kami mohon, semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak, cucu, dan duit yang dinugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh mengembirakan hati orang tuanya. Kami mohon, ya Tuhan, pemberi hidup dan sumber selamat, berkatilah Bapak dan Ibu yang berbahagia ini, dan hiburlah hati mereka dalam anak cucunya. Kami mohon, semoga mereka tetap sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya dalam masyarakat, sehingga mereka berjasa bagi sesama dan keluarga mereka aman sentosa. Kami mohon, ya Tuhan, pelindung dan penyelamat kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami semua, dan limpahilah keluarga-keluarga kami dengan kurnia-Mu. Kami mohon, ya Tuhan, gembala dan penghibur umat, bahagiakanlah arwah nenek moyang keluarga ini, dan terimalah mereka dalam perjamuan nikah putra-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kepada keluarga kudus dikuasakan oleh Pak Sabar dan Ibu. Yesus yang penuh kasih, Engkau telah mengasihi keluarga Nazaret. Ingatlah bahwa keluarga kami ini milik-Mu. Sudilah menolong dan melindungi keluarga kami dalam kesukaran sehari-hari. Berilah kami rahmat-Mu, supaya dengan tekun dapat meniru teladan keluarga-Mu yang kudus.
Berkatilah Bapak Ibu kami sekeluarga. Semoga orang yang telah membimbing dan mendorong kami untuk setia kepadamu, Bunda Maria, semoga di bawah naungan-Mu kami mampu membuat keluarga ini menjadi keluarga yang rukun. Santo Yosef, Bapa pelindung kami, tolonglah kami dalam hidup di keluarga kami. Kami percaya bahwa dengan meladan cara hidup keluarga Kudus Nazaret, kami makin berkenan bagi Bapa serta sesama kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang baik, Engkaulah sumber cinta kasih. Semoga Bapa dan Ibu yang berbahagia ini tumbuh dalam cinta dan hidup dalam kerukunan dan damai, sampai akhirnya Engkau memanggil mereka kepada kebahagiaan abadi di surga demi Kristus pengantara kami. Saudara-saudari, marilah kita persatukan semua doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menikmati dan menerima sabda-Mu sebagai sumber kekuatan dan penghiburan kami. Semoga suami istri Bapak Ambar dan Ibu Ningrum ini Kau jagai selalu, dan akhirnya Kau sambut dalam perjamuan surgawi demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, semoga Allah Bapa yang kekal memelihara saudara berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah saudara. Amin. Semoga saudara diberkati dalam anak dan cucu saudara, dihibur oleh sahabat-sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang. Amin. Semoga saudara menaruh perhatian kepada kaum papa dan miskin, supaya kelak disambut dalam rumah Allah yang kekal. Amin. Dan semoga kita sekalian yang berkumpul di tempat ini, semua orang yang senantiasa kita cintai, kita rindukan dan kita doakan, segala rencana-rencana hidup kita dan aktivitas kita senantiasa dibimbing dan diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yusuf yang menjaga, 1, 2, 3. Santo Yusuf yang menjaga keluar dari Nazaret, menjaga Buddha Kudus, juga Yesus tebus. Sudia doa dan zahir pada Yesus anakku, dan lindungi masa lalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya beri pelihara
agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Terima kasih Romo, Bapak Ibu sekalian. Kami berdua bersujud di depan-Mu di atas dunia, saling mengucap satu sesuatu setia hidup berdua dengan penuh cinta. Berkatilah mereka menjadi satu di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa atas Kita rame-rame nyanyi kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Potong kuenya dong, ya suapin ya. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Bagi ya. Bagi kuenya, Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kue, makan kue. Nyanyi sekalian biar langsung dimakan. medley. Non-stop. Ya, Ningrum. Yo, siapa dulu suap-suapan? Mas Ambang nyuap Mbak Ningrum ya. Papa Razi? Papa Razi deh. Jadi Abang Razi kan ngadep salah aja. Ganti yang sekarang Mbak Ningrum suapin Pak Ambang. Ya, raka. Dari papanya dong, dari papa. Papanya suapin Raka. Ini coklatnya dulu. Ya udah. Terima kasih.